pagi para mentor dari PPA 574 Immanuel. Terima kasih pagi ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sari Purnavita sebagai dosen di Politeknik Katolik Mangunwijaya, Semarang untuk program studi D3 Teknik Kimia. Lokasi kampus kami berada di Jalan Sriwijaya nomor 104 Semarang. Pada pagi hari ini kami ingin berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan kepada masyarakat, khususnya para mentor PPA 574 Immanuel. Pada kesempatan yang baik ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan hand sanitizer dan juga bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua untuk proses pembuatan. Terima kasih. Para mentor yang terkasih, saya akan menjelaskan beberapa jenis bahan yang digunakan untuk hand sanitizer. Hand sanitizer adalah sebuah produk yang digunakan untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman bakteri. Nah, bahan untuk pembuatan hand sanitizer ini terdiri utamanya adalah alkohol, yaitu etanol. Etanol yang digunakan adalah etanol yang murni, ini berkadar 98%. Kemudian etanol ini kita larutkan dalam air, bisa sampai diencerkan menjadi kadar 70%. Untuk kadar 70% ini sudah cukup kuat untuk membunuh kuman-kuman, bakteri maupun virus yang menempel di tangan kita atau pada benda-benda. Ini adalah air yang digunakan, tapi perlu para mentor ketahui, air yang digunakan ini jangan air sembarangan. Air yang digunakan adalah air yang benar-benar murni atau disebut dengan aquades. Karena kalau air yang digunakan itu mengandung kotoran, nanti produk hand sanitizer yang dihasilkan itu juga akan kotor. Kemudian selain bahan utama etanol yang digunakan, kita perlu menambahkan bahan lain yang disebut dengan gliserin. Gliserin adalah bahan yang berfungsi untuk melembutkan tangan. Jadi apabila kita terlalu sering menggunakan hand sanitizer, itu memang akan mempengaruhi kekeringan dari tangan kita. Namun apabila kita sudah menambahkan dengan gliserin, maka tangan kita akan tetap lembab. Selanjutnya kita bisa menambahkan bahan lain sebagai bahan tambahan. Ini sifatnya hanya sebagai tambahan, yaitu parfum, supaya kita bisa menggunakan tangan kita menjadi harum. Di sini saya pilih parfum yang jenisnya peppermint, jadi baunya segar dan juga mengandung antiseptik, jadi cukup bagus untuk digunakan sebagai hand sanitizer. Para mentor, produk yang akan kita buat ini sudah sangat layak untuk bisa kita gunakan sendiri maupun kita jual apabila kita ingin menjadi seorang wirausaha. Dari bahan-bahan ini, kalau kita jual, kita bisa memperoleh keuntungan hingga 30%. Sehingga sangat cukup menarik untuk kita gunakan sebagai usaha di kalangan kita sendiri. Tahap kedua nanti para mentor akan saya ajak untuk melakukan praktek prosedur pembuatannya yang mana juga cukup sederhana. Lanjutkan untuk proses pembuatan hand sanitizer yang sangat mudah para mentor, sangat sederhana. Tahap pertama, mari kita tuang etanol ke dalam sebuah wadah, bisa menggunakan botol gelas aqua yang sangat sederhana ini.
atau mau menggunakan baskom-baskom plastik juga bisa, tapi yang jelas harus yang steril ya tempatnya. Tahap kedua kita lanjutkan dengan pengenceran, yaitu dengan penambahan aquades. Cukup dengan pengadukan sederhana, karena ini keduanya adalah cairan yang saling larut sehingga sangat mudah untuk melakukan pencampuran dan pelarutan. Ini tadi etanolnya sebanyak 210 ml dan airnya yang kita tambahkan sebanyak 90 ml. Larutan ini sudah menjadi hand sanitizer dengan ukuran 330 ml. Tahap kedua kita tambahkan bahan pelembut yaitu gliserin. Bahan pelembut yaitu gliserin. Gliserin ini ditambahkan sebanyak 2%. Dalam hal ini karena jumlah hand sanitizer yang kita buat hanya 330 ml, berarti gliserin yang ditambahkan cukup 7 ml. Tahap terakhir kita memberikan parfum supaya hand sanitizer-nya berbau harum dan juga ada tambahan antiseptik. Para mentor yang produk kita bagikan kepada para mentor itu dalam botol kecil-kecil sudah kita ukur. Jadi para mentor tinggal menambahkan parfum di botol kecil-kecil yang sudah kita bagikan kepada para mentor, itu sudah kita ukur. Nanti untuk formula tertulis dan cara kerja tertulis akan kita bagikan secara tertulis di dalam materi PPT. Baiklah, produknya mari kita tuang ke botol lagi ya para mentor. Sudah kita tuang. Kita tutup botolnya. Kemudian karena ini warnanya putih, supaya nanti tidak diminum oleh anggota keluarga kita, maka kita sangat perlu memberikan identitas atau label supaya nanti tidak diminum. Tahap terakhir kita lakukan proses labeling. Dengan diberi label itu memberikan identitas, ini adalah produk yang digunakan sebagai hand sanitizer dan tidak boleh diminum. Dan apabila kita jual, kita juga menarik, kita sudah memberikan label. Demikian produk hand sanitizer yang kita buat. Cukup sederhana ya para mentor, sangat mudah untuk diduplikasi. Kami mohon para mentor setelah ini melakukan pembuatan hand sanitizer sendiri-sendiri di rumah dengan panduan video yang akan kita kirimkan ini. Nanti kami mohon para mentor mendokumentasikan pada saat melakukan proses pembuatan. Kami harapkan bisa didokumentasikan dalam bentuk video singkat dan juga foto-foto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya dalam Google Meeting. Kita akan melakukan proses diskusi apabila para mentor nanti ingin menanyakan beberapa hal tentang hand sanitizer. Demikian untuk sesi tutorial pembuatan hand sanitizer ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.